Ya toh? Nah, kemudian kalau misalkan soalnya saya ganti, kira-kira 2X kongruen 2 mod 3 berapa ya? Kalau ini kan khususan koefisien X-nya 1, kita bisa dengan mudah ya cari nilai X-nya ya. Kalau yang ini gimana? 2X kongruen 2 mod 3. Berarti kan apa? Ya, bentar-bentar. Oke. Ya. Ini gimana berarti? Berarti kan kemarin Bunian sudah singgung. Berarti kan Anda nyari nilai X yang kalau saya kalikan 2, dia kongruen 2 mod 3. Gitu. Atau paling enggak kita bisa lihat dari apa? Dari sistem apa? Penyelesaiannya ini kan dari apa? Sistem residu apa? Lengkap modulo 3. Gitu. Kemarin kan gini toh? Sistem residu lengkap modulo 3. Ya. Nah, terus ini kan berarti apa? Kita kan bisa nyari 0, 1, 2. Kira-kira mana yang memenuhi? Residu lengkap modulo 3 kan bisa saya bentuk 0, 1, sama 2 ya. Betul? Ya. Oke. Kira-kira berapa yang memenuhi? Untuk X-nya 0, memenuhi enggak? 0 kongruen 2 mod 3 memenuhi enggak? Enggak. Enggak. Corek. Kalau X-nya 1, apakah 2 kongruen 2 mod 3? Iya. Ya, memenuhi Iya, ya. Bu. Untuk X-nya 2, apakah 4 kongruen 2 mod 3? Oh, berarti enggak. Berarti kan ini ya. Enggak ya. Nah, jadi hanya punya satu solusi, yaitu X-nya sama dengan 1. Atau bisa saya nyatakan, karena ini solusinya bentuknya harus dalam bentuk kongruen, berarti kongruen 1 mod 3. Kan gitu. Ya, kemarin sampai sini ya. Nah, kemudian kan minggu kemarin Bunian sudah jelaskan apa itu sistem residu lengkap modulo M, sistem residu tereduksi, sehingga kita bisa nyatakan bentuk fungsi si Euler. Ya, kemarin sampai situ ya kemarin ya. Ya, sekarang coba cek. Si-nya 5 berapa si 5? Si 4, 5 Ibu. berapa? Karena ini P-1, 5 dikurangi 1. Karena 5 bilangan prima. 5, Ibu. Iya toh? Berarti si 5 berapa si 5? 4. 4. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi penggunaan fungsi Euler, kemarin kita sudah punya sifat apa? Kalau kita kok gini sih? Oh, makanya. Nih, kemarin juga terakhir bicara sifat kalau A dan M-nya itu sama dengan 1, maka A pangkat si M, gitu toh? Ya benda, kongruen sama apa? 1 mod M. Ya, terakhir sampai sini toh kemarin? Halo? Ya. Jadi misalkan kemarin kita punya apa? Ada 3 pangkat 81. Ya, betul ya? Soal kemarin loh. Ya. Berapa digit terakhir 3 pangkat 81? Kalau digit terakhir berarti kita cari sisa apa? Ketika dibagi berapa? Sisa ketika dibagi 10, Ibu. 10. Kalau satu digit terakhir ya dibagi 10. Kalau 2 digit terakhir kita cari sisa dibagi
Ibu. Misalkan ada soal cari 2 digit terakhir jika ya misalkan saya punya 3 aja lah, 3 pangkat 500 ya, dari 2 digit terakhir dari 3 pangkat 500, bukan jika, dari 3 pangkat 500. Nah, kita kan sama halnya nyari 2 digit terakhir kan berarti kita cari apa? Sisa 3 pangkat 500 kita bagi dengan 100. Kamu punya 235. Ini kan digit terakhirnya kan 35. Kan sama dengan 200 ditambah 35. 200 itu kan 100 dikali 2 ditambah 35. Jadi ketika 235 itu saya bagi 100 menghasilkan sisa 35. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Paham? Paham, Ibu. Nah, berarti kita akan cari 3 pangkat 500 itu, saya mau cari suatu bilangan lain yang hasilnya harus sederhana. Ya, saya mau cari bilangan lain yang secara makna sama dengan 3 pangkat 500 ketika saya bagi 100. Jadi sama halnya saya menuliskan dalam bentuk kongruen. Nah, sekarang kita cek seperti cara yang minggu kemarin. Kalau saya tulis A-nya 3, terus berapa? M-nya 100. Kan otomatis FPB dari 3 dan 100 itu berapa? Berapa FPB 3 sama 100? 1. Jadi kan kita bisa pakai ini ya. Jadi bentuk ini tuh sebetulnya memang kalau kita identik sama bentuk pangkat sebetulnya. Ya. 3 pangkat 3 dan FPB 3 sama 100 FPB-nya 1. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, berarti kita pakai A pangkat si M. Kongruen 1 mod M. A-nya 3. Si. M-nya berapa M-nya? 100 ya. Nah, kongruen 1 mod 100. Masalahnya si 100 itu berapa? Kan gitu. Ya. Kemarin kita sudah nyari si 120 loh. Si 100 itu berapa? Anda ini bukan bilangan prima. Kalau bilangan prima sih enak, langsung dikurangi 1. Anda juga nggak mungkin mendaftarkan 0 sampai 99. Anda cari berapa banyak bilangan yang relatif prima dengan 100. Ya, gimana caranya kemarin? Kita punya sifat apa? Si M, gitu. Ada teori apa? Ada teorema. Kalau kamu punya si M kali N akan sama dengan apa? Si M dikali si N ya. Jika MN adalah jika FPB MN sama dengan 1. M sama N-nya nggak boleh sembarang bilangan. FPB-nya sama dengan 1. Kira-kira kalau si 100 bisa saya split jadi 2 bilangan berapa? Yang 4 sama 25, Ibu. Berapa? 4 sama 25, Ibu. 4 sama 25. Oke, ya. Si 4 sama 25. FPB 4 25 kan 1. Ya. Jadi sama dengan si 4, si 25. Ya. Si 4 berapa si 4? Ya. Si 4 itu kan berarti bilangannya berapa? Yang FPB-nya dengan 4 itu 1. Berarti kan 1 sama 3 ya. Si 2. Si 25 sekarang. Ayo berapa si 25? Kita boleh pakai yang rumus kemarin. Oh, si 25 itu kan sama dengan si 5 kuadrat. 5 kuadrat, Ibu. Ya, bilangan prima ya. Bilangan prima ada pangkat. Berarti kan nanti sama dengan apa? Rumusnya kan gini toh. Si P pangkat alfa, P-nya bilangan prima. Si P pangkat alfa, P-nya bilangan prima kan sama dengan P pangkat alfa dikali 1 min. 1 min berapa, Owen? 1 min 1/P ya? 1 min 1/P.
Ibu. Nah, 1 min super P. Ya. Jadi kalau si 25 berapa sih 25 berarti? 20, Ibu. 20 ya. Jadi kan 25 dikurangi 1 min seperlima. 1 min seperlima kan 4/5 ya. Jadi 20. Nah, ini sama dengan 40. Apa lagi? Apa Fadli? Itu Bu, mohon maaf. Kayaknya kelas M25A masih belum sampai sini Bu. Loh, sampai apa 25A? Kemarin masih menyelesaikan sistem residu. Loh, iya dah. Iya, yang fungsi si ulernya masih kesinggung dikit doang Bu. Loh, masa sih? Oh. Waduh. Sing 25 25B punyanya kelasnya Zafan. Sudah atau kemarin ini kelasnya Zafan ya? Halo, Zafan. Kelasnya Zafan, kelas B. Yang terakhir Bunian Gemit kemarin, yang kemarin offline kan sampai sini toh? Sampai si MN ini toh? Iya, Ibu. Ya, sing kelas A sampai mana? Sudah Bunian pakai fungsi ular sudah dikenalkan fungsi ular? Yang kelas A. Fungsi ular kan sudah tahu kelas A. Ibu waktu itu masih mereview. Mereview apa? Fungsi si ular itu. Lah ya, sudah sampai penggunaan ini. AM sama dengan 1 aksi M konkuren 1 mod M, benar sudah ngasih contoh? Belum Ibu, masih definisi. Oh, definisi fungsi ular. Oke. Nggak apa-apa. Ya, oke. Saya ulas lagi berarti. Lagi lapor mau tak hapus. Tapi sudah ini ya, sudah nyari fungsi ularnya apa aja ya, sudah ya. Yang kelas A itu sampai mana sih kelas A itu? Ayo yang kelas A, si 10 berapa sih 10 kelas A? Nyarinya sudah di info Bunian toh? Materinya sampai mana kelas A? Bunian sudah ngasih si 10 itu berapa gitu caranya sudah? Seingat saya definisi saja belum, Bu. Definisi fungsi ular belum? Seingat saya. Waduh. Jadi kelas A boleh ini dulu aja, boleh live dulu aja kelas A, nanti kita schedule ini jadwalnya ya. Masuk sih? Kayaknya sih sudah deh itu. Sampai mana ya? Ada yang terakhir nyatet sampai mana? Terakhir nyatet sampai mana kelas A? Ini Bu, sistem residu tereduksi. Sampai sistem residu tereduksi. Oke.
Sistem residu tereduksi sudah ya? Sudah. Sampai mana? Sampai sini? Ya, sampai sini. Sudah, ini sudah ini. Sudah. Terus ini fungsi si ular sudah? Sampai sini, Bu, terakhir. Sampai sini, Bu. Nah, ya, tapi Bunian sudah ngasih si berapa gitu sudah. Contohnya. Sudah toh? Ini enggak banyak sih sebetulnya. Enggak banyak ininya, ya. Ya, saya sampai sini aja. Oke, saya jelas sebentar, paling cuma 2 menit ya. Oke. Ya, jadi si ular itu apa si ular? Si M itu kan si ular M. Itu apa? Banyak residu apa? Pada sistem residu apa? Tereduksi modulo M ya. Jadi misalkan kalau saya punya si 6 ya. Si 6 itu berapa? Nah, kita bisa nyari dari apa? Dari sistem reduksi lengkap yang kita cari FPB-nya dengan 6 itu sama dengan 1. Residu lengkapnya dari 6 kan kita bisa buat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelas lainnya bentar ya, nunggu sebentar ya. Biar sekalian gitu. Ini juga nge-review sebentar. 0 sampai 5. Ini sistem residu apa? Lengkap ya. Sistem residu lengkap modulo 5. Modulo 6. Nah, ambil yang FPB-nya dengan 6 itu 1. Berarti kan apa? 1, 2 ini enggak. FPB-nya 2 sama 6 kan 2. Bukan. Berarti sama 5. Ya, berarti si 6-nya dia punya sama dengan 2. Kenapa? Karena hanya ada 2 bilangan, 1 dan 5. Di mana FPB-nya dengan 6 itu sama dengan 1. Yang kelas A bisa ngikuti ini? Sabu. Terus, kalau si 11, berapa si 11? Kelas A. Si 11 berapa si 11? Yuk cari. Yang FPB-nya dengan 11 itu 1. Berarti bilangan apa aja? 1, terus berapa? 2, ya toh? 3, 4. Yang lainnya bisa ngikut. Kelas lainnya bisa ngikut. Berapa ayo? 5, 6, ya toh? 7, 8, 9, 10. Ya. FPB-nya dengan 11 itu 1, berarti kan ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 bilangan. FPB-nya dengan 7. Berapa 7? Jadi kan saya punya 1, 2. Yang FPB-nya dengan 7 itu 1. Berarti kan 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, secara umum, kalau kita bentuk C-nya atau P-nya itu bilangan prima, ya. Ketika P-nya itu bilangan prima, maka kok si ya benar si P ya, atau M itu boleh M. Ketika M-nya bilangan prima, maka si M itu sama dengan M-1. Nah, M-1. Ya. Nah, berikutnya kalau kita punya misalkan si 8 atau si ya benar si 25. Berapa sih 25? Nah, kita boleh menjelajah 0, 1, 2, 3 sampai 24, tapi kan juga kelamaan. Akhirnya kita punya suatu statement ya. Jadi ada teorema yang menyatakan bahwa kalau saya bisa bentuk si P pangkat alfa, P-nya bilangan prima. P-nya bilangan prima ya. Maka si P pangkat alfa, kayak bentuk kanonik ya, itu sama dengan P pangkat alfa, ada di slide sebelumnya. 1 min 1/P. Ya. Yang kedua, saya bisa bentuk si MN.
itu sama dengan si M, si M sama si N, jika apa? Jika FPB-nya M dan N itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau saya mau cari si 25, kelamaan Bu kalau saya daftarkan. Kita boleh pakai rumusan ini. P-nya harus bilangan prima. Jadi 5 pangkat 2. Sama dengan berapa? 5 pangkat 2 dikali 1 min 1/5. Berapa ini? Jadi kan 25 dikali 4/5 ya. Sama dengan 20. Nah, atau saya mau cari si 100, seperti tadi si 100. Nah, nggak mungkin. 100 itu bukan bilangan prima. Kita nggak akan mungkin menjelajah 0 sampai 99. Paling gampang ya pakai ini. Ini M kali N ya. Kita cari 100 itu kira-kira bisa nggak saya bentuk jadi dua bilangan yang keduanya relatif prima. Hanya ada satu bilangan yaitu 25 dikali 4. 5 kali 20 nggak bisa. 10 kali 10 apalagi, karena FPB-nya bukan 1. Nah, ini kan sama dengan berapa sih? 25 dikali si 4. Di 25 tadi 20, si 4. Nah, ini kan kecil. 4 tadi kan bilangan yang relatif prima dengan 4 kan cuma 1 sama 3. Jadi 2. Ini sama dengan 40. Bisa dipahami? Yang A bisa mengikuti yang A? Bisa, Bu. Oke, nah kemudian ada statement, ya, ada statement yang menyatakan ini. Nah, ketika A dan M-nya itu 1, maka A pangkat si M kongruen 1 mod M. Nah, ini untuk semua kelas ya. Jadi kita bisa ya cari. Nah, kita kan nggak mungkin Bu nyari si 100, boleh. Si 100, ini Anda berarti tadi kan sudah ambil si 100 sama dengan berapa tadi si 100? 40 ya? Oke, jadi si 140. Nah, ini tinggalin aja. Kita ambil A-nya 3, M-nya 100. Kenapa? Ini kan bentuknya kan persis 3 pangkat 500, berarti A-nya 3. Toh 3 dan 100 itu FPB-nya 1. Jadi kita bisa gunakan A pangkat si M kongruen 1 mod M. Oke, jadi kita tadi sudah nyari si 100 itu 40 ya. Ini kongruen 1 mod 100. Nah, yang ditanyakan 500. Berarti gimana kalau 500? 40 pangkat berapa? 40 kan dipangkatkan berapa? 12. 12 ya. Jadi 3 pangkat 40 ini kan saya pangkatnya 12 supaya jadi 480 ya. Benar ya? Ini kan nah, keistimewaannya satunya di sini. Ini juga pangkat 12 mod 100. Jadi 3 pangkat berapa ini? 480 ya. Nah, kongruen 1 mod 100. Supaya jadi 500 diapakan berarti? Supaya jadi 500. Dikali 3 pangkat 20, Ibu. Oke, saya kali 3 pangkat 20 ya. Bisa ngikuti yang lainnya? Ruas kiri saya kalikan juga dengan 3 pangkat 20. Ruas kanan ya. Nah, ini kan jadi 3 pangkat berapa? 500 kongruen 3 pangkat 20 mod 100. Nah, tantangan kita nyari ini sekarang. Bu, 3 pangkat 20 mod 100 mau saya jadikan ini lagi boleh-boleh, enggak masalah. Ya, 2 kali kerja. Atau kalau tidak ya kita pakai cara aljabarnya. Maksudnya cara aljabar gimana, Bu? Cari yang bilangan itu lebih dari 100. 3 pangkat 20 itu kan 3-nya saya kalikan sebanyak berapa kali? 20 kali ya? Halo? Iya, Ibu. Ya, 20 kali. Nah, bilang 3 pangkat berapa yang nilainya lebih dari 100? Jangan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 kan 81. Karena 81 mod 100 nilainya tetap 81. Ya, jangan. Kita ambil yang kecil. Maksudnya yang lebih besar dari 100 supaya kita bisa ketemu sisa. Sisanya harapannya ya kecil. Jadi 81 kali 3 berapa? 243 ya? Ya, 243 ya. Nah, jadi kalau saya punya 243 mod 100 berapa? Sisanya kan 43 toh? Ya, tapi pangkatnya kan lebih kecil, ya.
Pangkatnya lebih kecil. Nah, ini kalau Anda selesaikan pakai ini juga boleh, ya. Berarti ini saya punya 3 pangkat 500, saya ambil yang 3 pangkat 4. Kok pangkat 5 ya? Pangkat 5 ya. Kalau pangkat 4 masih 81, 81 mod 100. Nanti hasilnya ya sebenarnya nggak masalah sih, kan begini ya, pangkat 5 ya. Mod 100. Nanti ini jadi, nanti 81. 81-nya pangkat 5. Terus diapakan lagi nih? 81 kan berarti kan kamu nanti kalikan 81, 81, 81 sebanyak 5 kali. Nah, kalau tetap ini nanti muter aja nanti nggak selesai-selesai. Terus gimana Bu? Ya paling tidak ini dijadikan 1. 81 kali 81 itu berapa? Berapa 81 kali 81? 6561. 6561. Kalau ini dimutkan 100 jadinya 61. Ini 61, ini 61. Gitu, ini 81. Nah, ya. Atau kalau enggak ya itu tadi bisa. Jadi ini menyelesaikannya ini bebas ya. Atau mau 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 boleh. Kalau 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 kan berarti kan pangkat 4 ya. Ini 3 pangkat 5, ini pangkat 4. 3 pangkat 5 tadi berapa? 81 dikali 3. 243 ya. 243 mod 100, sisanya kan 43. Berarti ini bisa saya tulis 3 pangkat 500 kongruen dengan berapa? 43 pangkat 4 mod 100. Jadi 3 pangkat 5 kan 243. 243 itu saya ganti dengan angka 43. Jadi paham sampai di sini? Nah, terus 43 sekarang. 43 kali. Nah, ini berapa ini? 43 kali 43 itu berapa? 1849. 1849 Ibu. Ya, berarti kan nanti saya kan nanti jadinya kan 43 pangkat 2 mod 100 gitu ya. Nah, jadi 3 pangkat 500. Nah, jadi pangkatnya itu tambah lama tambah kecil gitu loh ya. 43 kuadrat gini tuh. Nah, 43 kuadrat tadi 1849 mod 100. Nanti kan jadi 49. Gantikan 49. Nah, 49 kuadrat mod 100. Nah, ini sudah paling kecil. 49 mod 100 ya 49 tetap. Atau Bu, bisa nggak ini saya gantikan dengan bilangan lain? Boleh. Kira-kira bilangan berapa yang kurang dari 49? Otomatis kan Anda 49 dikurangi 100. Min 51. Loh, tambah gede. Podo ae. Ya. Jadi, bisa 49 kali 49. Nah, pangkatnya itu tambah kecil gitu loh. Nah, 2401. Ya. 49 kali 49 itu kan jelas belakangnya dia 81 ya. Belakangnya kan 1. Nah, ini kan nanti jadi 281. Berapa ini? 2401 ya. Loh, mod 100. Nah, jelas sisanya 1 nanti. Loh. Jadi, berapa 2 digit terakhirnya? Karena carinya 2 digit. Ini nggak mungkin 1, tapi berapa 2 digit? Berarti 0. 01. Jadi X-nya sama dengan 01. Loh. Ya, jadi triknya cari yang bilangan lebih dari 100. Supaya apa? Supaya kita dapatkan sisanya. Kalau kurang dari 100, ingat ya, punya ciri bilangan yang dibagi lebih kecil dari pembagi, sisanya itu tetap sama dengan bilangan yang dibagi. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Yang kelas A bisa ngikuti kelas A? Halo, bisa ngikuti yang kelas A? Jadi ini aljabar biasa. Ini baru diajarkan bunian tadi ya. Jadi aljabar biasa ini.
Kalau mau sederhana, ya misalkan, nah, misalkan ini. Yang di soal ini kan sederhana ini. Tuh, 3 pangkat 81 dibagi 8, sisanya berapa? Nah, kita nyari sisa, jadi kan 3 pangkat 81 dibagi 8, atau 3 pangkat 81 mod 8. Ini kan sambalnya saya X kongruen berapa? 3 pangkat 81 mod 8. Nah, A-nya 3, saya ambil A-nya 3, M-nya 8. Berarti kan FPB 3 dan 8 kan 1. Ya. Jadi kita bisa bentuk A pangkat si M, apa? A pangkat si M kongruen 1 mod M. Si 8 kongruen 1 mod 8. Si 8 berapa? Cari 3 pangkat. Ternyata 4 hasilnya. Kongruen 1 mod 8. Nah, ini kan nanti ketemu sampai 81. Ternyata nilai X-nya sama dengan 3. Kalau yang ini tadi, ya, ini cara menyelesaikan dalam bentuk ini. Kita nggak ada cara lain ya. Anda bisa, misalkan, Bu, saya 3 pangkat 20, mod 100 itu saya mau pakai ini. Lah, berarti A-nya 3, M-nya 100, nanti jadinya sama kayak ini, 3 pangkat berapa? Si 100 kan 40, 3 pangkat 40. Ininya 3 pangkat 20. Loh. Ya. Ya, jadi kita kan nggak bisa mengalihkan dengan ini ya. Pengalinya itu kan dikali 3 pangkat min 20, 3 pangkat min 20 kan sama dengan sepertiga pangkat 20. Sepertiga pangkat 20 kan dia bukan bilangan bulat ya. Nah, ingat ya, bilangan bulat itu untuk perkalian harus tertutup bulat dikali bulat. Ya, jadi ini nggak bisa nih kalau pakai ini ya. Karena M-nya ini dia terlalu besar. Ya, mau enggak mau harus diselesaikan begini. Kita pecah pangkatnya jadi 1-1 itu tadi ya. Saya kenapa kok ngambil 3 pangkat 5? Saya mau cari bilangan yang lebih dari 100. Supaya apa? Supaya kita bisa dapatkan sisa. Kalau Anda 3 pangkat 4, jadi kan 81. 81 mod 100, sisanya 81. Nanti masih besar itu bilangannya. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, next. Nah, bentuk yang kita uraikan tadi, ya, ini sebetulnya berbentuk kongruensi linier satu variabel. Nah, ini ya bentuknya ini. Jadi, kalau saya punya AX kongruen B mod M, itu sama halnya saya nyatakan bentuk ini sebagai kongruensi linier satu variabel. Ini sudah terikat belum? Sudah terikat ya? Halo, sudah terikat? Sepertinya belum, Ibu. Oke, ini ya. Jadi bentuk dari AX kongruen B mod M itu sama halnya kita nyatakan kongruensi linier satu variabel. Nah, di sini memungkinkan dia nggak ada solusi. Contohnya apa? Kalau ini tadi kan dia ada solusi ya. Misalkan Bunian punya nih, ya. Bunian punya 3X kongruen 2 mod 3. Kira-kira X-nya berapa? Jadi kan saya ceknya dari residu lengkap ya.
bukan reduksi loh ya. Reduksi itu hanya untuk fungsi si Euler ya. Kalau penyelesaian ini berarti Anda pakai residu lengkap modulo 3. Jadi kan kamu ngeceknya 0, 1, 2. Mana yang memenuhi? Ini memenuhi enggak? 0. Enggak, Ibu. Enggak. 1 memenuhi enggak? Tidak juga. Tidak. Yang 2? Enggak. Enggak toh? Ya. 4, ini kan 3 enggak membagi 6 dikurangi 2. Nah, berarti kesimpulannya apa? Tidak ada tidak ada solusi bilangan ini bulat. enggak ada solusi. Ya, tidak ada solusi. Nah, jadi kita bisa identifikasi dari ini. Suatu kongruensi linier itu, ya, dia punya solusi ketika FPB dari A dan M-nya, atau kita katakan D itu bisa membagi B. Ingat ya, bentuknya A itu koefisiennya X kongruen B mod M. Ketika D tidak membagi B, maka dia tidak punya solusi. Ketika D-nya membagi B, maka dia punya solusi. Contohnya ini tadi. Oke, ini. Sekarang kita perhatikan yang ini. A-nya berapa A-nya? A-nya 2 toh? Halo, A-nya berapa ini? 2. 2. B-nya berapa? Bentuknya apa sih tadi, Rek? Kan AX kongruen B mod M toh? Ya, benda? Ya. Bentuk kongruensi linear satu variabelnya apa tadi? AX kongruen B B mod M. A-nya berapa? 2. 2. B-nya? 2. 2. M-nya? 3. 3. Kamu cek FPB-nya. Dari mana? A sama M. Berapa FPB-nya? 1. 1. 1 membagi B enggak? B-nya berapa tadi B-nya? 2. 2. 1 membagi 2 enggak? Iya. Iya, Ibu. Ya. Ya toh? Nah, Ya. berarti ada solusi. Ada solusi. Nah, solusinya ini sebanyak 1. Kenapa kok sebanyak 1? Karena di sini tertulis solusinya itu sebanyak D. Ya. Jika D membagi B, maka kongruensi linearnya tadi memiliki tepat D penyelesaian, punya D solusi. Ya. Jadi ini dia punya ada 1 solusi, ada solusi sebanyak 1. Nah, kalau kita cek kan betul. Untuk X solusinya kan 2. Kok solusinya 2? Solusinya 1 ya, X sama dengan 1 ya. Nah, yang ini, FPB-nya berapa? FPB-nya A sama M berapa? Berapa FPB-nya 3 sama 3? 3, Ibu. 3. Apakah 3 membagi 2? Enggak. Tidak, Ibu. Tidak. Ada solusi enggak? Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Ya. Sama halnya ini. Nah, ini ya. Saya punya nih 7X kongruen 3 mod 12. Nah, kita bisa gunakan residu lengkap modulo 12. Pilih 0 sampai 11 mana yang memenuhi. Ternyata hanya ada 1 unsur yang memenuhi, yaitu X-nya sama dengan 9. Berikutnya ini 6X kongruen 9 mod 15. Pilih 0 sampai 14 mana yang memenuhi. Ternyata ada 3 bilangan. 4, 9 sama 14. Nah, sebelum ke sana kita coba. Ini ada solusi enggak? FPB-nya berapa berarti? Cari FPB dari 6 sama 15. berapa? 6 sama 15 FPB-nya berapa? 3. 3. 3 membagi 9? Iya. Ya. Berarti dia Ya, ada Ibu. solusi. Ada solusi sebanyak berapa? 3. 3. Ya, sebanyak FPB. Jadi sebanyak 3. Nah, kemudian dicari solusinya. Ternyata X-nya kongruen 4, kongruen 9, sama kongruen 14 mod 15. Oke. Coba ini, 1, 2, dan 3.
Ada solusi enggak? Kalau ada, berapa solusinya? Kalau tidak ada, kenapa? Yuk, nomor 1, 2, sama 3. Nomor 1, ada solusi enggak? Tidak. Kenapa enggak ada? Karena FPP dari 36 dan 102 sama dengan 6 dan 6 tidak habis membagi 8. Oke, ini 6 ya, FPB-nya ya. 6 tidak membagi 8. Jadi tidak ada solusi. Oke. Yang nomor 2, FPB dari berapa? 3 sama? 3 sama 5. 5. Berapa FPB-nya? 1. 1 membagi 2? Iya. Iya. Berarti ada berapa solusi? 1. 1. Nah, kita nggak tahu solusinya nilai X-nya berapa ya. Yang nomor 3, FPB dari berapa? 15 sama? 18. 18. Oke. Berapa FPB-nya? 3. 3. Ada berapa solusi berarti? 3 3 membagi 6 solusi. ya? 3 membagi 6 ya? Oke. Ada berapa solusi? 3 solusi. 3 solusi. Nah, kalau M-nya kecil, kayak 18, 5, masih memungkinkan kita ambil dari residu lengkap. Ya toh? Tapi kalau M-nya kayak besar, kayak 100, 120, ya enggak memungkinkan kita ambil residu lengkap. Ya. Terus gimana Bu caranya? Nah, kita ada sifat. Jadi kalau A dan M itu FPB-nya 1, A dan M FPB-nya 1, kongruensi linear satu variabel ini maka ya, dia pasti punya satu solusi, yaitu solusinya apa? Punya solusi. Nah, X-nya, kita kan mau nyari solusi kan berarti nyari nilai X. A pangkat si M. Min 1. Ingat, min 1-nya di luarnya si M ya. Dikalikan B modulo M. Jadi pahami sampai di sini? Tak ulangi lagi. Syaratnya ini nggak boleh dianggap sembarangan ya. Ini syarat ini kalau tidak memenuhi FPBA dan M1, Anda nggak bisa pakai solusi ini ya. Jadi jika AM-nya FPB-nya 1, maka kita punya kongruensi linear satu variabel, AX kongruen B mod M. Ini jelas 1 itu membagi sembarang bilangan. Jadi dia hanya punya satu solusi. Solusinya apa? Berarti apa? Dia punya solusi. Nah, saya mau nyari nilai X-nya. X kongruen. Nah, kita nggak bisa mindah-mindah ruas dibagi seper A gitu, nggak bisa. Tapi bentuknya begini. A pangkat apa? Si M min 1 dikali B mod M. Ya. Oke. Ini. Bentuknya di sini nanti. Sebagai contoh, tadi kita carilah 15X kongruen berapa? 6 mod 18. Bisa nggak saya langsung pakai ini? Bisa nggak saya langsung pakai X kongruen A pangkat si M min 1? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Di sini mensyaratkan A dan M-nya FPB-nya harus 1. Terus gimana Bu caranya? Nah, masih ingat nggak waktu Bunian kemarin bicara sifat kongruensi? Sifat ini nanti akan sering kepake ya penyederhanaan. Jadi ketika Anda punya PQ, kongruen, PR, mod M. Kita nggak boleh langsung corak-corek. Tapi ini akan menjadi bentuk apa? Q, kongruen, R, mod, apa? M dibagi apa kemarin? FPB dari, nah jangan
Bergantung dengan notasi ya, karena notasi bisa saja berbeda. Yang Anda perhatikan konsepnya. Berarti kan FBP dari apa? P sama M. P-nya kan dia pengalih untuk kedua ruas ya. P sama M. Nah, masih ingat ya sama rumusan ini ya? Berarti ini akan saya sederhanakan. 15 dan 6. 15 sama 18 tuh FPB-nya 3. 3 membagi 6. Otomatis ini bisa saya kalikan dengan 3. Dikali 5X. Yang 6. 3 dikali berapa? 2. 2 mut 18. Nah, ini saya sederhanakan. Jadi apa berarti? 3, apa? Kongruen, berapa? Kok 3 sih? Berapa? 5 ya? 5X ya? 5X ya? 5X, kongruen berapa? 2. 2 mut 18 bagi berapa? FPB ini berapa? Yang sama kan? Berarti FPB-nya berapa? 3 sama 18. Berapa ya? Berapa FPB-nya 3 ambil 18 itu berapa? 3 toh? Ya. Jadi hasilnya berapa? 18 dibagi FPB-nya 3 sama 18 berapa? 6. Ya, 2 mut 6. Nah, kita punya bentuk baru ini. 5X kongruen 2 mut 6. Nah, kita otak-atik ini berarti. Oke, berarti saya punya nih. 5X kongruen 2 mut 6. FPB-nya 5 sama 6 berapa? 1. Berarti saya sah pakai ini ya, berarti ya. Saya sah pakai X kongruen apa? Saya sah pakai kongruen X pangkat A pangkat si M min 1 dikali B mut M. Ya, dengan A-nya berapa? 5, B-nya 2, M-nya berapa? 6. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, saya selesaikan 5X kongruen 2 mut 6. Langsung aja nih berarti. Ini sah karena FPB-nya 5 dan 6 itu 1. Jadi memang ketika kita ketemu bentuk FPB-nya yang tidak 1, nah kita bisa sederhanakan sehingga menjadi bentuk FPB-nya 1. Kalau nggak bisa gimana, Bu? Ya berarti pakai cara yang bukan A pangkat si M. Nggak boleh pakai fungsi Euler. Ya, terus gimana? Ya pakai residu lengkap, modulo. Nanti kita pisah modulonya. Ya. Nah, ini berarti apa berarti? Ini saya jelaskan yang ini dulu. Berarti kan saya punya X kongruen apa? A-nya berapa A-nya berarti? 5. 5 pangkat si berapa? 6 ya, min 1. Minnya di luarnya si ya, dikali 2 mut 6. 2 mut 6. Nah, berapa si 6? Ya, si 6 itu kan bilangannya yang FPB-nya dengan 6, 1 kan 1, 2 enggak, 3 enggak, 4 enggak, sama 5. 1 sama 5 ya? Ya, itu kan 2 dikurangi 1. Ya benda, benar ya? Si 6 sama dengan 2 ya? Ya, benar. Ya, oke. Jadi berapa itu? X kongruen berapa? 5 dikali 2. Kan 5 pangkat 1 kali 2 kan 10 mut 6. Berapa? X-nya? 4 mut 6. Nah, 4 mut 6. Betul? Ini ada berapa solusi ini berarti? Tadi ada berapa? 3. 3 solusi ya? Ya. Berarti kita harus temukan 3 solusi. Ini kan hanya ada 1 solusi tadi. Nah, kita tulis X kongruen 4 mut 6. Itu kan sama halnya Anda nulisnya berapa? X sama dengan, ingat enggak? 4 ditambah kelipatannya 6. 6T. Ya. 4 tambah 6T toh? Di sini harus muncul ada 3 solusi. Salah satu solusinya 4 ketika T-nya 0.
Ketika T-nya 0, solusinya 4. Nah, jadi ini nanti kan Anda akan ketemu bentuk bilangan yang tidak saling kongruen. 4 ditambah 6T itu ya. Berarti apa? T-nya sama dengan 0. Harus muncul. Berarti ketika T-nya 0, T-nya 1, T-nya 2. Karena saya butuh 3 solusi. Bu, boleh nggak Bu saya ambil T-nya mulainya min 1? Boleh. Kalau Anda ambil min 1, berarti 0 sama 1. Karena di sini memunculkan harus ada 3 solusi. Ketika Anda munculkan nilai 1, T-nya mulai 1, boleh. Berarti T-nya 2, T-nya 3. Paham? Ya, bisa dipahami? Oke, coba. Berarti ini T-nya berapa? Misalnya saya ambil 0, Bu. Berarti T-nya 0, T-nya 1, T-nya 2. Nah, ketemu nilai X-nya berapa berarti? 4, 10, sama berapa? 16. 16. Nah, jadi soal itu tetap harus dalam mood 18 ya. Soal harus dalam bentuk mood 18. Oke, jadi kesimpulannya 15X kongruen 6 mood 18. Dia punya solusi, punya 3 solusi, yaitu X kongruen 4 mood 18. 4 kan akan kongruen dengan dirinya sendiri. 10 kongruen dengan dirinya sendiri. X kongruen dengan 10 mood 18. Dan X-nya kongruen 16 mood 18. Nah, ini solusinya. Ya. Jadi ketiga solusi ini tidak akan saling kongruen. Kembalikan ke 18. Jadi bedakan dengan sama kongruen. Karena ini bentuknya kongruen, pasti nanti menghasilkan solusi yang kongruen. Ya. X kongruen 4 mood 18. Nilai X-nya berapa? Ya banyak, bisa 4, bisa 22, bisa 40, dan seterusnya. Kalau X yang kongruen 10 mood 18 berapa? Ya bisa 10, bisa min 8, bisa 28, dan seterusnya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa, Bu. Oke. Mau tulis dulu? Mau tulis dulu atau enggak? Atau lanjut? Mau di screenshot ini? Sudah, Ibu. Oke. Sekarang coba yang ini sekarang. 6X kongruen 9 mood 15 ya. Coba 6X kongruen 9 mood 15. Coba Anda kerjakan. Cari solusi 6X kongruen 9 mood 15. Tadi kan kita tahu FPB-nya 6 sama 15, 3 ya? 3 membagi 9. Berarti ada berapa solusi ini? 3. 3 solusi. Yuk, coba kerjakan menggunakan pakai CM. Jadi kan harus disederhanakan dulu toh ini. Ini nggak mungkin kita bisa langsung pakai A pangkat CM, nggak boleh. Karena dia FPB-nya tidak sama dengan 1 antara A sama M-nya. Yuk, ini sederhanakan dulu. Ya. Tak tulis di sini ya. 6X kongruen berapa? 9 mood 15. Yuk, ini tolong dicoba. Ya.
Siapa mau share jawabannya? Nanti di WA grup masing-masing kelas ya, kalau mau share ya. Berapa? Sudah? Untuk yang ini?
Tadi kita sederhanakan sampai apa ini? Ini sederhananya apa? 6X kongruen 9 mod 15 bentuk sederhananya apa? Dua X mod 2 X kongruen 3 mod 3 mod 15. 3 mod 5 2X kongruen 3 mod 5. ini jadi apa sih ini? Bentuknya apa ini? 3 dikali 2X itu toh? 2 Ya. X. Ya. kongruen 3 kali 3 Kali 3 mod Mod 15. 15. Jadi berapa ini? 2X kongruen 3 mod 5 bagi FPB berapa? 3 dan 15. 2 sama 15. Bukan 2 sama 15 tuh ya. Kalau ini Anda menyederhanakannya sampai salah, ya wis salah. Berapa ini? Hasilnya 2X kongruen 3 mod 5. 15 Oke. per 3. 3 mod 5. Ya, 3 mod 5 toh? Oke. Ya. Nah, kita punya bentuk 2X kongruen 3 mod 5. FPB dari A dan M-nya 1 enggak? 1. 1. Oke, berarti ini langsung aja berarti. Ya. Berarti dia punya solusi apa? X kongruen apa? A pangkat si M-1 ya dikali B mod M. Ya. A-nya berapa A-nya? 2. 2. Si 5 min 1. B-nya 3 ya? 5. Si 5 berapa si 5? 4. 4. 5 kan bilangan prima toh? Ya. Jadi kan 2 pangkat 4 min 1 dikali 3 mod 5. Oke. Jadi ini ketemu X kongruen berapa? 2 pangkat 3. 8 kali 3, 24 ya? Berapa ini? 24 mod 5 berapa? 4 mod 5. Berapa? 24 mod 5? 4. 4. Mod 5. Nah, 4 mod 5. Oke. Ini kan bisa saya tulis X-nya sama dengan berapa? 4 ditambah 5. Patahnya 5 ya. Oke, kita butuh berapa solusi? 3. Nah, T-nya bebas ya. Anda mau pakai kalau mulai 0 itu karena diambil ketika X kongruen 4 mod 5 kan X sama dengan 4 kan memungkinkan. Ya, paling gampang tuh refleksi dengan dirinya sendiri ya. Jadi diambil T-nya mulai 0, 1 sama 2. Jadi 6X kongruen 9 mod 15, solusinya apa aja berarti? Jadi apa solusinya? X kongruen X kongruen 4 mod Oke. Berarti kan X 4 tambah 5T kan berarti X-nya ini berapa? Jadi X-nya mulai berapa? 4, terus 9, 14. Ya, ini ya. Ya, Bunda? Ya? Ya. Ini kan untuk T-nya 0, 1, 2. Tak taruh di sini aja. Berarti X-nya 4. Nah, jadi X kongruen 4 mod 15, balikan ke soal. 9 mod berapa? 15. 15 sama X kongruen berapa? 14. 15. Mod 15. Nah, ini kan sama dengan tadi toh. 4, 9 sama berapa? 15 ya. 4, 9 sama 14.
ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa. Nah, kalau bilangannya gede banget gimana misalkan ini? Ini juga sama. 144X kongruen 216 mod 360. Nah, kita harus cek dia punya solusi enggak. Jadi nanti memungkinkan algoritma Euclid itu terpakai terus ya untuk nyari FPB. Ya. Jadi Anda tuh nggak perlu oret-oretan sebetulnya. Ya langsung aja dikerjakan di lembar jawaban, nyari Euclid. Nah, cari Euclidnya. Ternyata FPB-nya 72. 72 juga membagi 216. Berarti dapat disimpulkan kongruensi linear ini dia punya 72 solusi. Ini yang penting, 72 solusi. Nah, kita cari ya. Ini harus disederhanakan. Kenapa? Karena FPB-nya nggak sama dengan 1. Nah, gunanya 72 itu apa? Kita akhirnya tahu, oh 72 itu FPB dari 144 dan 360. Otomatis 72 itu membagi 144. 72 juga membagi 216. Ya udah, berarti kan ini sama dengan apa? Bisa saya tuliskan 72 dikali berapa? 2X toh? Kongruen. Nah, kita bisa cari faktornya 72 dikali 3. Mod 360. Akhirnya jadi bentuk ini. 2X kongruen 3 mod 360 dibagi FPB 72 sama 360. 72. 360 bagi 72, 5. Nah, kongruen 3 mod 5. Akhirnya saya punya bentuk ini. 2X kongruen 3 mod 5. Nah, dengan cara tadi, oh FPB-nya 2 sama 51. Oke, kalau sudah FPB-nya 251, langsung X kongruen apa? Ini berarti kan langsung kongruen X kongruen apa? A pangkat si M ya. A pangkat si M min 1 mod M. Nah, jadi diperoleh ini. Diperoleh ini berarti X kongruen ya. A-nya kan berarti dia 2. Si 5 dikurangi 1 dikali B ya, dikali B-nya 3 mod 5. Nah, jadi bentuknya X kongruen si 5 tadi kan 2. Ya. Jadi kan si 5 berapa si 5? Si 5 itu kan 1 2 4 ya. Si 5 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 dikurangi 1 dikali 3 mod 5. Nah, 2 pangkat 3. Jadi ke sini. 4 mod 5. Nah, di sini harus ada 72 selesaian. Ini kan bisa Anda tulis X-nya sama dengan berapa? 4 ditambah 5T. Harus ada 72 solusi. Nah, kalau Anda mulai T-nya 1, berarti sampai 72. Kalau mulai T-nya 0, berarti sampai berapa? T-nya 0, berarti kan sampai 71. Ya toh? Jadi ketemu nilai X-nya berapa berarti? 4, 9, 14, sampai berapa? Harus ada 72 solusi, sampai ini berapa lagi? 359. Nah, hasil akhirnya kembalikan ke bentuk soal asal, yaitu mod 360. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Ini kan si 5-nya berarti dia 4. Oke. Kalau sudah, ya, ini waktunya nggak cukup kalau untuk materi berikutnya. Ini coba dikerjakan hari pertemuan berikutnya. Bunian mau cek ya. Kira-kira berapa ini? Hasilnya 29393 X kongruen 4743 mod 2805. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan sampai di sini? Yang kelas A bisa ngikuti kelas A ya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Yap. Untuk materinya tinggal 2. Jadi minggu depan hari Senin
sama ini ya. Yang kayak kelasnya Zahwan kan kita sudah sepakat Zahwan itu hari apa? Kelas yang B itu. Selasa 14.40 ya, Zahwan ya? Ya. Ya. Kelas B, kelas B. Iya. Ya. Oke. Jadi Senin Selasa Bunian lanjutkan ini. Ada nanti Anda kerjakan ini, Anda akan merasakan ini lebih sulit enggak kira-kira? Nah, jadi dasar ini nanti kita akan bahas lagi. Ternyata ada metode yang lebih gampang. Setelah itu kita masuk ke teorema sisa Cina. Ya. Teorema sisa Cina kurang 2 pertemuan ya. Minggu ke-15 kita masuk di sistem penyelesaian kongruensi linier. Ya. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Ini tolong dicoba ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya. Nanti tolong semuanya mencoba ya. Yang ini ya. Ya ini sebetulnya ada sih di PPT ada, tapi Bunian maunya Anda nyoba sendiri, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Kita ketemu hari Senin dan hari Selasa. Ya, oke. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordingnya nanti ya, saya kasih mulai dari yang awal pertemuan sampai terakhir. Nanti silakan dipilih kelas mana ya. Jadi sebenarnya nggak milih-milih